Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Bapak semua? Bapak harapkan kalian semua dalam keadaan sehat. Nah, hari ini anak-anak sebelum Bapak memulai pembelajaran, izinkan Bapak untuk memperkenalkan diri Bapak dulu ya. Karena mungkin ada beberapa siswa di kelas 6 yang masih belum kenal Bapak. Jadi nama Bapak adalah Muhammad Saifur Rahman dan di semester ini menjadi wali kelas di kelas 6A. Nah, kemudian juga di semester ini Bapak diberi tugas untuk memberi pembelajaran salah satunya di matematika. Tidak hanya untuk di kelas 6A, tapi juga 6B dan 6C. Nah, jadi kalian akan sering tuh lihat muka Bapak mempelajari matematika. Tenang, Bapak nggak garang kok ya. Oke, lanjut. Berkaitan tentang matematika, mungkin wali kelas kalian sudah mengingatkan ya, untuk di hari Jumat dan Sabtu menghafalkan perkalian dan pembagian. Kenapa seperti itu? Karena matematika itu mungkin identik dengan sulit. Kalian mendengar matematika langsung stres duluan tuh. Kenapa? Karena tidak tahu kuncinya. Jadi di sini wali kelas mencoba membantu kalian karena kunci dari matematika itu ada 4 saja. Yang mungkin kalian sudah pelajari dari kemarin-kemarin tapi kurang fokus. Apa itu kuncinya? Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi nggak ada gunanya tuh, susah banget kalian untuk belajar rumus-rumus kalau 4 ini belum bisa, belum menguasai. Ingat, menghafal, jangan melihat buku hafalan ya, tidak ada gunanya karena saat ulangan dan ujian tidak bisa melihat buku lagi. Nah, baik anak-anak Bapak, balik ke materi kita hari ini tentang matematika. Jadi hari ini kita akan belajar buku tema 1, subtema 1, tangannya 2, subtema 1, pembelajaran 2 tentang pembandingan dan pengurutan bilangan. Silahkan kalian buka buku kalian ya. Baik, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, sama-sama kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kalian sudah siap dong untuk belajar? Kalau sudah siap, let's go! Baik anak-anak, di papan tulis ini kalian bisa melihat angka ya. Angka yang jumlahnya 7. Jika angka itu berjumlah 7, maka dia termasuk bilangan jutaan. Nah, untuk mempelajari nilai tempat, kalian bisa buka halaman 20 di buku kalian, di buku tematik kalian. Nah, di sini kita akan menjelaskan bagaimana untuk mendapatkan nilai tempat. Ingat, untuk mendapatkan nilai tempat, kalian harus memulai dengan angka yang paling ujung atau angka yang paling kanan. Kenapa? Karena angka tersebut adalah angka yang paling kecil dalam sebuah bilangan atau bisa disebut sebagai satuan. Baik, kita mulai penjelasannya. Di sini ada angka 7 yang paling pojok, dia nilainya sebagai satuan. Maka nilainya 7, tetap 7. Kemudian angka 6, dia sebagai puluhan. Maka nilainya 60. Nah, angka 5, dia sebagai ratusan. Maka nilainya 500. Angka 4, dia sebagai ribuan, maka nilainya ialah 4000. Gitu ya anak-anak ya. Kita lanjut di angka yang 3. Angka 3. Angka 3 ini sebagai puluhan ribu. Maka nilainya ialah 30.000. Angka 2, dia sebagai ratusan ribu, maka nilainya ialah 200.000. Dan yang terakhir, yang paling depan, 1, dia sebagai jutaan. Maka nilainya ialah 1 juta. Nah, kemudian anak-anak terkait penulisannya, ini adalah penulisan standar. Nah, seperti ini. 1.234.567. Ini penulisan standar. Sedangkan untuk penulisan bentuk panjangnya, kalian bisa lihat di buku kalian, kalian bisa menulisnya seperti ini. Nah, satunya 1 juta. Karena dia sebagai jutaan kan, maka ditulis di sini 1 juta. Kemudian 2, 2-nya sebagai ratusan ribu kan, maka di sini ditulis 200.000. Kemudian angka 3, dia sebagai puluhan ribu, maka ditulis 30.000. Dan seterusnya, 4 sebagai 4.000, 5 sebagai 500, 6 sebagai 60, 7 dengan tetap menjadi 7. Maka 1.230.000, 4.567. Nah, ini adalah penulisan bentuk panjangnya ya, nak.
Bisa kalian perhatikan buku kalian. Baik anak-anak, sekarang kita lanjut ke pembacaan angka ya. Dalam pembacaan angka ini dia juga ada aturannya. Jadi dalam membaca angka selalu dimulai dari posisi karakter terbesar. Nah ini terbalik dari yang sebelumnya. Dalam membacanya kalian harus dimulai dari angka yang paling kiri atau yang paling depan. Nah caranya seperti ini. Jika bilangan itu terdiri dari dua karakter atau dua angka, angka terbesarnya ialah puluhan. Nah contohnya seperti ini. Jika 6 dan 7 aja ya, 6 dan 7 cuma ada dua karakter, maka 6 ini sebagai angka terbesar, dia disebut sebagai puluhan. Jadi kalian baca nanti 67. Kemudian, jika bilangannya 3 karakter, angka terbesarnya adalah ratusan. Seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya ya. Misalkan angkanya 5, 6, dan 7. Maka 5 sebagai angka terbesar, dia sebagai ratusan. Dibacalah menjadi 567. Kemudian, jika bilangannya terdiri dari 4 karakter atau 4 angka, angka terbesarnya ialah ribuan. Seperti ini, misalkan 4, 5, 6, 7. 4 sebagai angka terbesar, dia kedudukannya sebagai ribuan, maka kalian baca 4567. Nah, di sini ada contoh ya. Contohnya, kalian bisa lihat ada angka 253491. Jumlahnya ada berapa? Sudah kalian hitung? Coba kita hitung sama-sama. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka atau 6 karakter. Maka dia kedudukannya sebagai ratusan ribu. 2 sebagai angka yang sebelah kiri sebagai ratusan ribu. Di sini dia sebagai 200.000. Maka cara membacanya seperti ini. 253.491. Nah, seperti itu cara pembacaan angka. Nah, baik anak-anak, sekarang yang terakhir adalah yaitu penggunaan tanda pisah angka. Nah, jadi untuk tanda pisah angka ini digunakan untuk memisah setiap 3 digit angka dari sebelah kanan urutan angka. Kemudian tanda pemisah yang digunakan adalah tanda titik. Nah, jadi gunanya tanda pisah angka ini adalah 1. Memisah 3 angka yang dimulai dari paling kanan. Nah, misalkan contohnya ini, ada 1, 2, 3, kasih titik. Kemudian ada lagi 1, 2, 3, dikasih titik. Jadi singkat itu seperti itu tanda pemisah. Kemudian di Indonesia tanda pemisah yang digunakan adalah tanda titik. Tentunya di beberapa negara ada tanda pemisah yang berbeda. Nah, bisa kita lihat contoh di sini ada angka 493.769. Kemudian 1.342.671. Nah, ini penjelasannya seperti ini anak-anak. Jadi dalam tanda pisah angka, dia terbagi lagi menjadi beberapa kelompok. Ada kelompok angka dasar, ada kelompok angka ribuan, dan ada kelompok angka jutaan. Nah, untuk kelompok angka dasar ini adalah 3 angka pertama berurutan dari sebelah kanan. Ini seperti ini. Ada 1, 2, 3. Nah, ini termasuk sebagai kelompok angka dasar. Atau ini 7, 6, 9 ini. 3 angka pertama di sebelah kanan dia disebut sebagai kelompok angka dasar. Seperti itu. Kemudian kelompok angka ribuan dia adalah 3 angka setelah titik. Nah, jadi titik ini menyatakan ribuan. Maka angka 493 ini sudah masuk ke dalam kelompok angka ribuan karena sudah ada tanda pemisahnya. Baik itu menjadi 3.000, baik itu menjadi 93.000 atau 493.000. Yang jelas ini sudah masuk sebagai kelompok angka ribuan. Nah, kemudian ada kelompok angka jutaan. Nah, kelompok angka jutaan ini adalah tanda pemisah, tanda pisah angka yang kedua. Jika di sini sudah ada tanda pemisah 1 menyatakan sebagai ribuan, maka tanda pemisah yang kedua ini dia menyatakan sebagai jutaan. Maka angka setelah titik ini dia termasuk sebagai kelompok angka jutaan. Maka nilai 1 di sini dia sebagai 1 juta. Nah, seperti itu anak-anak ya.
penjelasan dari penggunaan tanda pisah angka dan juga kelompok-kelompok yang ada di dalamnya. Semoga kalian bisa mengimplementasikan dalam latihan-latihan dan juga soal-soal yang akan diberikan nantinya. Seperti itu anak-anak ya. Nah, baik anak-anak, itu tadi ya pembelajaran kita pada hari ini. Sebagai bahan evaluasinya, nanti Bapak akan mengirimkan beberapa soal di grup kelas kalian masing-masing. Jadi terus pantengin ya grup kalian. Nah, anak-anak, sekian terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf jika ada beberapa kesalahan di dalamnya. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.